Halo warga nobar yang daya tahan hidupnya lebih kuat daripada kecoa, padahal tiap hari dihantam tagihan dan omongan tetangga. Kayak apa kabarnya bebuhan mental baja dompet kaca? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action survival tahun 2025 dari Dave Bautista. Film yang cocok gasan menemani bebuhan pian yang lagi pusing cari loker nggak dapat-dapat atau yang merasa lagi burn out alias gosong mental gara-gara tekanan hidup. Pokoknya ayo kita nikmati saja alur ceritanya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Afterburn. Di awal film diceritakan bahwa dunia baru saja dilanda badai matahari yang sangat dahsyat. Akibat peristiwa tersebut, tatanan global berubah total. Populasi manusia menurun drastis dan semua teknologi modern musnah. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya mereka karena tidak bisa lagi mendengar bacotan berfaedah dari Mang Tobi. Lalu kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini yang kebetulan bernama Jake. Jake yang sekilas mirip sama Dave Bautista ini adalah satu-satunya kapten pasukan khusus kerajaan Inggris yang berhasil selamat dari bencana tersebut. Hari itu, ia mendapat tugas dari putri Raja Inggris untuk mengambil biola kesayangannya yang dulu tertinggal di gedung pertunjukan. Bukan hal yang sulit bagi Jake untuk melakukan pencarian ini karena instingnya sudah sangat terlatih. Dengan mudah, ia bisa menemukan apa yang ia cari di tempat seberantakan itu. Namun saat akan keluar dari sana, tiba-tiba ada rombongan jamet yang berniat untuk menjarahnya. Dan tanpa basa-basi, ia pun langsung beraksi. Get him, boys. Oh, damn. Setelah mengatasi para jamet itu, ia pun bergegas ke istana untuk menyerahkan biola itu ke sang putri. Sesampainya di sana, sang putri terlihat sangat bahagia melihat benda kesayangannya telah kembali. Ia lalu berterima kasih kepada Jake karena selalu bisa jadi yang terbaik di setiap misi kerajaan. Setelah itu, Jake pun berpamitan untuk pulang. Assalamualaikum. Di rumahnya, Jake tidak punya siapa-siapa selain anjing kesayangannya yang dinamai Roy. Ia memberi nama itu karena menurutnya nama itu anjing banget. How you like that, boy? Hari-harinya di rumah penuh dengan kegabutan. Tidak ada listrik sama sekali, padahal janjinya malam itu 93% daerah sudah menyala. Yang bisa ia lakukan saat ini hanya malamun sambil membayangkan video-video nobar yang sangat beradrenalin sampai dia ketiduran. Tidak lama kemudian, Jake terbangun karena ada suara mencurigakan dari halaman rumahnya. Lalu dengan was-was memeriksanya. What are you doing here? The king sent me. Ternyata yang datang adalah TNI Inggris. Ia datang ke sana untuk memberitahukan bahwa Jake sudah ditunggu oleh sang putri dan King Aloy, sang raja buah Raja Inggris di halaman depan dekat pos ronda.
Mendengar hal tersebut, Jake segera bersiap dan bergerak cepat untuk menemui rajanya. Sesampainya di luar, Jake bertanya mengapa sang raja repot-repot datang sendiri, padahal ia bisa saja mengutus prajurit lain untuk memanggilnya berangkat ke istana. Dengan tenang, sang raja menjawab bahwa ia memang ingin turun langsung untuk melihat kondisi rakyat di luar istana. Setelah itu, sang raja menyampaikan alasan kedatangannya. Ia memiliki sebuah misi penting untuk Jake. Misi tersebut adalah mengambil lukisan Mona Lisa yang kini berada di wilayah Pati. Masalahnya, sudah banyak pasukan khusus yang dikirim ke sana, tapi tak ada yang pernah kembali karena Pati telah dikuasai oleh kelompok pemberontak yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan, orang kepercayaan sang raja yang bernama Drea diisukan juga menghilang. Mendengar nama Drea membuat Jake jadi takjub. Nah, perlu bubuhan warga Nobar ketahui bahwa Drea adalah istri Jake, di mana hidup mereka berjalan sangat harmonis selama 19 tahun. Tapi badai matahari atau yang lebih dikenal dengan badai Lisa Maria membuat mereka terpisah. Demi kerajaan dan demi menemui sang istri tercinta yang lama hilang, ia pun bertekad berangkat hari itu juga. Sebelum berangkat, Jake bertanya ke sang putri, kenapa di kondisi begini ayahnya ingin lukisan Mona Lisa. Sang putri hanya tersenyum dan mengatakan bahwa suatu saat Jake akan mengerti sehingga ia sebaiknya segera menjalankan misinya. Singkat cerita, Jake sampai di bandara dan langsung terbang menuju Pati menggunakan satu-satunya pesawat yang masih berfungsi. Right, all set, go. All your seatbelts are broken. Man, not worth the Barney, mate. Strip of nylon's not going to help if she goes down, is it? Perjalanan yang ia tempuh sangat panjang hingga membuatnya tertidur. Dalam tidur itu, ia bermimpi bertemu dengan Drea. Mimpi indah itu membuatnya serasa tidak ingin bangun lagi, tapi tiba-tiba kondisi di pesawat itu terlalu berbahaya sehingga mau tak mau Jake harus terjun saat itu juga. Setelah berhasil mendarat, Jake segera menyusuri kota dengan berjalan batis alias jalan kaki. Kondisi Pati membuatnya terkejut karena terlihat penjarahan di mana-mana dan banyak bangunan yang telah hangus terbakar. Ia tak menyangka Pati sebarbar ini. Sementara itu, di balik kebarbaran itu ada seseorang yang sedang main catur seperti tak ada masalah apapun di sekitarnya. Kalau dilihat-lihat, sepertinya Sidin adalah pemimpin pemberontak terkuat di daerah ini. Sidin bermain catur dengan sangat santuy karena yakin dirinya tak bisa dikalahkan. Lalu ketika anak buahnya hampir memenangkan permainan, tiba-tiba Next. dari kelakuan, sifat, tingkah laku, serta tindakan juga kebrutalannya, mari kita panggil saja dia Samidi. Tak lama kemudian, asisten Samidi melaporkan bahwa tidak satu pun dari anak buah mereka yang berhasil menemukan lukisan Mona Lisa. Jadi kenapa lukisan ini banyak diperbutkan banyak orang? Hanya Samidi, King Aloy, dan sutradara yang tahu. Keesokan paginya, Jake mulai menyusuri kota untuk mencari keberadaan lukisan Mona Lisa. Di sana ia harus ekstra hati-hati agar penyamarannya tidak terbongkar. Saat ia melihat warga yang dieksekusi hanya karena tidak patuh, ia jadi semakin khawatir akan keselamatan Drea sang istri. Karena itu, akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari Drea terlebih dahulu sebelum melanjutkan pencarian lukisan. Tapi ternyata ada anak buah Samidi yang memergokinya. Mereka lalu memberi pilihan berdamai dengan memberikan seluruh barang bawaannya atau menghadapi mereka.
Tanpa pikir panjang, Jake pun langsung Dengan mudahnya, Jake berhasil menghabisi ketiga pemberontak tersebut. Sialnya datang lagi jamet lain yang sudah siap menembaknya. Akan tetapi, siapa sangka ternyata yang menyelamatkannya adalah Drea. Melihat itu, Jake sangat bahagia, namun ia langsung memarahinya karena tidak memberi kabar sebelum menjalankan misi di tempat itu. Namun Drea tidak menanggapi teguran itu karena menurutnya ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Drea kemudian membawa Jake ke sebuah gereja yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya. Dengan menyamar sebagai warga lokal, mereka berdua berhasil lolos dari pengawasan para pemberontak. Setibanya di gereja, Drea langsung memperkenalkan Jake kepada seorang pendeta. Ia menjelaskan bahwa Jake adalah suaminya sekaligus pasukan khusus yang dikirim oleh Raja Inggris untuk mengambil lukisan Mona Lisa. Sang pendeta sangat mendukung kehadiran Jake dan bahkan mempersilakan mereka menggunakan mobilnya jika dibutuhkan. Wow. Drea menerima tawaran tersebut karena menurut peta yang dibawa Jake, lokasi lukisan Mona Lisa berada sangat jauh dari posisi mereka sekarang. Rencananya, mereka akan berangkat hari itu juga mumpung para pemberontak masih sibuk menangani warga lokal. Tapi sebelum berangkat, Drea mengobati luka-luka suaminya menggunakan lem Alteco sambil mengenang masa-masa indah mereka dulu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba para pemberontak mengepung gereja. Rupanya para pemberontak sudah mengetahui bahwa sang pendeta telah menyembunyikan orang asing di dalam gereja tersebut. Di sini, pendeta meminta Jake dan Drea agar segera pergi, sementara dirinya akan berusaha menghadapi para pemberontak. Awalnya, Drea tidak setuju karena hal itu sangat berbahaya, tetapi pendeta menegaskan bahwa ia sudah lelah hidup dalam kondisi seperti ini. Ia sudah tidak sabar untuk COD-an dengan Tuhannya. Sang pendeta kemudian keluar untuk menghadapi puluhan pemberontak yang telah mengepung gerejanya. Di sana mereka menanyakan apakah si pendeta menyembunyikan orang asing di dalam gereja. Mendengar itu, Sidin hanya terdiam membuat beberapa pemberontak itu masuk untuk memeriksa. Nampak si pendeta pun hanya mengamati saja dan tiba-tiba Buckle up. Yeah, yeah. Blast that fucking door! Going the wrong way! And get after them! Holy shit! Which way? Take that tunnel. Akhirnya Jake dan Drea berhasil lolos lalu melanjutkan perjalanan menuju Purwodadi karena menurut peta lokasi lukisan Mona Lisa berada di sana. Sementara itu, King Aloy terlihat sangat khawatir. Ia takut jika Jake gagal menjalankan misi penting ini.
Sang putri pun menenangkan ayahnya karena ia yakin Jake pasti mampu menyelesaikan misi sakral tersebut. Kembali ke Jake dan Drea, mereka kemudian memutuskan untuk bermalam di suatu tempat. Di sana, Drea menjelaskan ke sang suami bahwa para jamet-jamet pemberontak ini dipimpin oleh seorang pria yang terkenal sangat barbar. Ia bernama Samidi, seorang mantan jenderal yang memilih berkhianat setelah bencana badai matahari. Dan ternyata kelompok Samidi inilah yang membuat Drea belum berhasil menuntaskan misinya sampai sekarang karena mereka juga mengincar lukisan Mona Lisa. Jake yang penasaran bertanya apa istimewanya lukisan tersebut, tetapi Drea memilih untuk tidak menjelaskan dan mengatakan bahwa Jake akan mengetahuinya sendiri setelah lukisan itu ditemukan. Let's get going. Pagi harinya, Samidi dan pasukannya mendatangi gereja yang anak buahnya datangi kemarin. Samidi menuntut penjelasan dari ketua bawahannya yang gagal menangkap Drea dan Jake. Ketua bawahan itu menjelaskan bahwa dua orang asing tersebut sangat terampil dan ia yakin mereka berasal dari militer. Ia pun meminta maaf dan berjanji akan menemukan serta menangkap keduanya. Namun, karena namanya Samidi, inilah yang terjadi. Setelah itu, Samidi bersama jametnya yang tersisa segera bergerak menuju kota sebelah untuk mengejar Jack dan Drea. Sementara itu, Jake dan Drea sudah sampai di sebuah gudang bekas persenjataan militer. Tidak untuk mencari bendera merah putih yang hilang, mereka masuk ke dalam untuk mencari senjata yang masih bisa digunakan. Tidak lama kemudian, tanpa mereka sadari, muncul sekelompok mutan yang berniat masuk ke dalam gudang. Mereka adalah para pribumi yang telah kehilangan akal akibat bencana badai matahari. The Wraiths, they're here. Jake dan Drea yang baru menyadari hal tersebut segera mengambil beberapa granat lalu keluar melalui jalan belakang. Dan saat para mutan itu sudah memasuki gudang, tiba-tiba Singkat cerita, Drea yang berhasil menemukan HT lalu mencoba menghubungi para agen Inggris lain yang ternyata juga masih hidup. Setelah mendapat respon, Drea pun meminta mereka untuk menyusulnya, tepatnya di lokasi penyimpanan lukisan Mona Lisa. Para agen ini pun bersiap untuk berangkat dan diperkirakan akan sampai di lokasi 2 jam lagi. Let's go! Sementara itu, Samidi dan anak buahnya sampai di gudang yang baru saja meledak dan menewaskan 22 orang. Tanpa rasa kasihan, Samidi langsung menangkap ketua mutan yang berhasil selamat. Mutan yang takutan itu pun menjelaskan bahwa baru saja ada sepasang pria dan wanita yang mengambil persenjataan di sana. Mendengar hal tersebut, Samidi yakin bahwa yang dimaksud adalah Jake dan Drea. Setelah itu, Samidi pun tak lupa untuk berterima kasih dan mengantarkan mutan itu agar segera berkumpul dengan teman-temannya lagi. Kembali ke Jake dan Drea, akhirnya mereka sampai juga di lokasi tempat lukisan Mona Lisa disimpan. Saat akan masuk, ternyata pintu utama terkunci sangat rapat sehingga membuat mereka harus menyisir ruangan. This is running. Système de conduite d'air. Anything? Yep. That humming? Setelah berputar-putar, akhirnya mereka menemukan denah alias blueprint gedung itu. Dari denah itu, mereka akhirnya mengetahui bahwa masih ada satu cara untuk masuk ke ruangan. Namun ternyata, cara itu sangat ekstrim dan beresiko membuat salah satu dari mereka bisa bertemu dengan malaikat maut secara instan. Tapi bukan Mamang Batista namanya jika tak bisa melakukannya.
Alhamdulillahnya Jake berhasil melewati rute itu dan segera membuka pintu utama agar Drea bisa masuk. Begitu Drea masuk, kita semua akan diulah takajud dengan lukisan Mona Lisa yang sedang diperebutkan. Siapa sangka ternyata lukisan Mona Lisa yang selama ini mereka cari adalah sebuah bom atom yang siap untuk diledakkan. Jake sendiri merasa kecewa karena Drea tidak memberitahunya sejak awal. Drea pun meminta maaf karena King Aloy melarangnya membocorkan informasi ini kepada siapapun. Dan ternyata bom atom tersebut diciptakan pemerintah Pati untuk menyerang negara musuhnya. Namun rencana itu gagal akibat badai matahari. Raja Inggris yang mengetahui itu jadi khawatir bom tersebut jatuh ke tangan orang seperti Samidi. Tapi Jake tak peduli jawaban istrinya. Ia merasa telah dipermainkan dan sekedar dimanfaatkan oleh King Aloy, bahkan oleh istrinya sendiri. Karena sangat sakit hati, ia pun memutuskan untuk segera pergi tanpa mempedulikan istrinya lagi. Tak lama kemudian, para agen Inggris sampai di sana. Tanpa basa-basi mereka pun langsung membantu Drea. Dengan sekuat tenaga mereka berusaha membawa bom Mona Lisa itu keluar dari gedung untuk segera dibawa ke Inggris. Namun tiba-tiba Samidi pun turun dan terlihat sangat puas ketika melihat bom atom yang selama ini ia cari telah berada tepat di hadapannya. Apalagi ternyata ia juga sudah memiliki kunci untuk mengaktifkan bom tersebut. The rest we take later. Let's move. Sementara itu, Jake yang masih sakit hati karena merasa ditipu, tiba-tiba kepikiran istrinya dan memutuskan untuk kembali ke gedung. Setibanya di lokasi, ia kaget agen Inggris yang lain sudah tewas dibantai. Jake segera masuk ke dalam untuk mencari Drea. Beruntung Drea masih selamat dan hanya mengalami luka ringan. Jake meminta maaf karena telah meninggalkannya, tapi Drea menyatakan bahwa hal itu tidak lagi penting. Yang terpenting saat ini adalah mengejar Samidi yang baru saja pergi membawa bom tersebut. Karena jika mereka gagal, usaha mereka selama ini akan sia-sia dan Samidi akan menguasai dunia. Go, go, go! Setelah pengejaran yang cukup panjang, Jake akhirnya berhasil menemukan kereta Samidi. Ia meminta Drea untuk terus mengemudi sementara dirinya bersiap baluncat ke kereta. Setelah berhasil masuk, Jake langsung membrutal dengan menghabisi para jamet anak buah Samidi satu persatu. Kini hanya Samidi yang tersisa dan mari kita lihat sebarbar apa Samidi melawan Jake. Jake berhasil menancapkan pisau ke tangan Samidi hingga menembus meja, sehingga membuat sang pemimpin pemberontak itu tidak dapat bergerak. Jake lalu duduk santai di samping Samidi untuk melihat musuh yang sangat merepotkan hidupnya itu meringis kesakitan.
Sementara itu, Drea ternyata sedang menyiapkan sebuah bom untuk meledakkan jembatan yang akan dilewati kereta. Ia melakukan itu sesuai permintaan Jake sebelumnya. Jika kereta itu melewati jembatan berarti Jake telah dihabisi oleh Samidi. Kini, ia yang melihat kereta sudah dekat jembatan hanya bisa pasrah merelakan kepergian suaminya dan langsung mengabulkan permintaan terakhir sang suami. Nice beard. Drea hanya bisa terdiam, akhirnya ia berhasil menjalankan misi ini, tapi ia harus berpisah lagi dengan suaminya, bahkan untuk selamanya. Namun, siapa sangka ternyata Jake berhasil selamat. Ia lalu menunjukkan kunci bom atom yang berhasil direbutnya dari tangan Samidi. Sementara itu, bom atomnya masih aman berada di dalam kereta karena bom tersebut tidak akan hancur atau meledak tanpa diaktifkan melalui kuncinya. Beberapa hari telah berlalu, terlihat Jake kembali ke istana Inggris untuk menemui King Aloy. Sambil menahan emosinya, Jake mengatakan bahwa si Aloy ini seharusnya memberitahunya sejak awal tentang Mona Lisa yang ternyata adalah sebuah bom. King Aloy pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa jika ia mengungkapkannya dari awal, kemungkinan besar Jake tidak akan mau menjalankan misi itu. Jake kemudian menyerahkan kunci bom kepada King Aloy dan menjelaskan bahwa bomnya sudah diamankan oleh anak buahnya. Sang raja pun berterima kasih dan semakin yakin si Jake ini tak akan pernah mengecewakan. Keesokan harinya, Jake langsung mewujudkan mimpinya yang tidak tuntas saat berada di pesawat beberapa waktu lalu. Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Jangan asal terima tugas dari bos kalau infonya setengah-setengah. Lihat si Jack disuruh ambil lukisan Mona Lisa, ternyata itu bom atom. Nyawa jadi taruhan gara-gara bosnya si King Aloy nggak jujur dari awal. Untung Jack jago. Coba kalau enggak, wassalam. Sama kayak Bebuan Pian disuruh bos lembur, katanya loyalitas atau pembelajaran. Padahal aslinya biar bos Pian bisa hemat budget karyawan aja nginto. Pian kerja bagai kuda, bos Pian yang beli mobil baru. Jangan mau dibunguli pakai kata-kata manis ngulai. Tamam dihapukinya wara, ujar Amang. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang saat ini sedang mencari-cari tambahan, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono tolong dong bantuin passwordnya. Burung gundul pamit dulu. P-locker. Mudahan Bebuan Pian lancar aja berataan rezekinya. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.